أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya dengan mengisi ibadah kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sedang kita lakukan pada saat ini, yaitu dengan cara thalabul ilm, di mana wasilah di antara yang mulia untuk bertaqarrub kepada Allah dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan menuju surga, sebagaimana yang sering kita dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita tahu bahwa begitu indahnya agama kita. Kita menyadari begitu banyak kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita. Agama kita tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi agama kita mengatur bagaimana hubungan sesama manusia, terutama sesama kaum muslimin. Orang-orang yang hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengindahkan bagaimana berhubungan dengan sesama manusia. Kita dengar istilah orang yang bangkrut, kita dengar istilah ada orang muflis, orang yang pailit. Dalam agama kita, agama yang sempurna, mengatur segalanya. Sampai Nabi bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Rawahu At-Tabrani bi isnadin sahih. Tidak tersisa, ma baqiya syai'un. Di sini dalam bahasa Arab itu nakirah fi siyaqi an-nafi. Nakirah bab syai'un ma siyaqin nafi, yang memberi makna umum
Artinya tidak tertinggal sedikit pun apa saja. Artinya itu semua sudah ada. Tidak tertinggal sedikit pun apa saja ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah, yang mendekatkan ke surga, wa yubaidu 'anil nar, dan yang menjauhkan dari neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Bagaimana kita berhubungan dengan Allah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan tumbuhan, bahkan dengan binatang, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya agama kita sempurna para jemaah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridho, aku rela Islam sebagai agama kalian. Maka agama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, agama yang sempurna. Enggak bisa kita hanya melihat hubungan kita dengan Allah kemudian meninggalkan kita hubungan sesama manusia. Dalam sebuah hadis sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja engkau berada. Ini hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena itu bisa menghapus. Maknanya perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jelek. Dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Hadis sahih. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hubungan dengan Allah diatur. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa, bagaimana kita haji, bagaimana kita zakat. Demikian pula hubungan sesama manusia. Dan Nabi bersabda di sini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik bisa menghapus perbuatan jelek. Ini memberikan isyarat kepada kita, pelajaran besar bagi kita. Sebaik apapun orang itu, setakwa apapun orang itu, pasti suatu saat akan tergelincir, ya. Sebesar apapun usaha kita untuk bertakwa kepada Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, suatu saat kita pasti akan tergelincir. Sehingga Nabi katakan, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik, karena itu akan menghapus. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menyuruh kita untuk berhubungan baik dengan Allah secara vertikal, namun juga dengan sesama manusia, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Dan tentunya semua itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Ketika beliau, para jamaah, begitu semangatnya melakukan sholat sampai kakinya bengkak, Aisyah pun mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau diampunkan dosamu yang lalu dan akan datang? Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura, tidak aku boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Pribadi, teladan, uswatun hasanah, contoh bagi kita para jemaah,
Bagaimana seorang nabi yang sudah diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang, begitu hebatnya dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sampai bengkak kakinya. Padahal kita tahu beliau diampunkan dosanya yang lalu dan akan datang. Sebagai cermin bagi kita, kalau beliau seperti itu, bagaimana dengan kita para jemaah? Meskipun kita sudah bisa memastikan nggak mungkin bisa sama dengan beliau, namun tidak perlu kita ragu, beliaulah contoh bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 orang datang kepada beliau dan mengatakan kepada keluarga beliau, menanyakan tentang ibadahnya. Yang satu, kalau begitu ibadah Nabi, aku sanggup untuk sholat malam, tidak tidur. Yang kedua mengatakan sanggup untuk apa? Untuk tidak makan, puasa terus. Yang ketiga mengatakan sanggup untuk tidak menikahi wanita. Semua dibantah oleh Nabi. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang paling takut kepada Allah. Aku juga sholat, aku juga tidur, aku juga puasa, aku juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang tidak suka dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Contoh pada beliau dalam masalah berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Contoh yang baik ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berhubungan dengan Allah. Demikian juga bagaimana berhubungan dengan manusia. Karena beliau sudah katakan, orang yang bangkrut, sehebat apapun dia berhubungan dengan Allah, sebagus apapun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, bagaimana zakatnya, bagaimana taklimnya, bagaimana hajinya, namun dikatakan sebagai orang yang bangkrut, ikhwan. Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut? Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Nabi bertanya para jemaah sekalian kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Di dalam benak sahabat, definisi muflis, definisi bangkrut barangkali juga seperti yang kita pahami. Apa kata mereka? Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya harta. Ya, bangkrut, pailit, habis. Sama barangkali dengan kita para jemaah. Namun yang dimaksud Nabi bukan itu. Beliau mengatakan orang yang bangkrut adalah dari umatku. Kalau dari umat Nabi berarti di sini para jemaah ya kita. Min ummati ya'ti yaumal qiyamah, yang datang pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, dengan membawa pahala solat, zakat, puasa. Dan ini mimbabil misal, juga bawa pahala yang lain ya. Namun dulunya orang tersebut mencaci maki fulan, asyatam, menyakiti dengan lisannya, kemudian menuduh berzina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Apa kata beliau? Maka diambillah pahala-pahala kebaikan dia, lalu dibagikan kepada orang-orang yang tadi disakiti. Yang diambil hartanya, ditumpahkan darahnya, dipukul,
pahala sholatnya dibagikan, pahala puasanya dibagikan, pahala zakatnya dibagikan, habis semuanya. Ternyata masih banyak kezaliman yang dia lakukan, perbuatan aniaya yang dilakukan kepada orang lain, kepada saudaranya. Lantas dosa-dosa yang orang-orang yang telah disakiti tadi diambil dan diberikan kepada orang ini, lalu orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Mengapa bisa demikian? Kalau kita lihat dia bisa bawa pahala puasa, bisa bawa pahala sholat, bisa membawa pahala zakat atau yang lain, Masya Allah, berarti dia ahli ibadah. Dan kalau dia bisa membawa pahalanya diterima oleh Allah, pengertiannya adalah orang tersebut bertauhid. Bukankah demikian? Bertauhid, tauhidnya benar. Sebab kalau tauhidnya nggak benar, Pak, kalau dia melakukan kesyirikan, apa kata Allah? Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugur semua amalmu, gak ada manfaatnya. Wala takunanna minal khasirin, dan kau termasuk orang yang rugi. Meskipun bawa pahala sholat, gak ada manfaatnya kalau mati dalam keadaan menyekutukan Allah, puasanya dan yang lain-lain. Nah, kalau dia bisa membawa pahala-pahala semuanya itu, artinya dia bertauhid. Maknanya orang yang tauhidnya benar bukan jaminan masuk surga begitu saja. Memang betul hadis yang mengatakan, Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun gharib an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wahai anak Adam, kata Allah, seandainya engkau datang kepadaku, yaitu engkau meninggal dengan membawa apa? Dosa. Enggak tanggung-tanggung jamaah, enggak tanggung-tanggung Bapak sekalian, saudara sekalian. Sebesar apa dosanya? Sepenuh bumi. Sepenuh bumi, Pak. Subhanallah. Seandainya kau datang kepadaku, mati membawa dosa sepenuh bumi, belum minta ampun, dan engkau mati dalam keadaan tidak menyekutukanku, maka aku akan datang membawa ampunan sepenuh bumi. Hadis ini hasan dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Benar bahwa sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertauhid akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa apa itu? Dosa kita dengan Allah. Namun kalau dosa kita dengan sesama manusia, tunggu dulu. Hikmah yang bisa diambil, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih para jemaah, Allah Maha Penyayang. Lebih sayang Allah kepada hambanya dibandingkan dengan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Dan Allah lebih senang kepada orang yang mau bertobat dari perbuatan dosanya dibandingkan dengan orang yang kehilangan kendaraannya dengan perbekalannya. Putus asa dia cari ke sana kemari, kemudian ketika dia sudah putus asa duduk di bawah pohon, tiba-tiba kendaraan tersebut, ya hewan tunggangan berserta bekalnya itu datang tiba-tiba. Begitu gembiranya orang ini, lalu mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Karena gembiranya. Dan Allah lebih gembira, Pak, kepada kita yang mau bertobat dari dosa-dosa itu daripada orang tersebut. Ini dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang selalu berbuat dosa melampaui batas, mendolimi pada dirinya, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya.
Allah juga berfirman dalam hadits qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat salah, berbuat dosa siang dan malam, dan aku mengampuni dosa semuanya. Mintalah kalian ampunan padaku. Dosa dengan siapa, Pak? Dengan Allah. Menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah, betapa besarnya pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau dosa dengan manusia, ini itu yang lebih berat para jemaah. Sampai-sampai dikatakan bangkrut ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat. Puasa pahalanya dibawa semuanya, dan tidak mungkin jemaah bisa bawa pahala kalau dia tidak bertauhid. Artinya dia bertauhid, tauhidnya benar. Namun hubungan dengan sesama manusia tidak diperhatikan, sehingga menjadi orang yang bangkrut jemaah sekalian. Menunjukkan betapa indahnya agama ini, betapa indahnya dakwah ini. Tidak hanya mengajak orang berhubungan dengan Allah, bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia. Memang tidak bisa agama dipahami parsial begitu saja. Agama integritas dipahami secara utuh, sehingga jangan timpang satu dengan yang lain. Dan contohnya adalah Nabi SAW. Bagaimana beliau kepada orang lebih tua, apa yang beliau katakan? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif lil alimina haqqahu. Hadis sahih di Sahih Al-Albani dalam Sahihul Jami. Tidak termasuk golongan kami orang tidak menghormati dan menghargai yang lebih tua dan menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak-hak orang alimnya. Ketika beliau ada anak kecil nangis, begitu lembutnya beliau, ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Apa yang terjadi pada kamu wahai Aba Umair dengan burungmu? Kepada orang tua beliau, meskipun sudah meninggal, beliau masih menangis, sedih. Kenapa? Karena aku minta kepada Allah, ista'dantu Rabbi fi an astaghfirullah wa lam yu'dhalli wasta'dantuhu fi an azura qabraha wa adinali fazul kubur li'annaha tudzakirul maut. Akhraju Ahmad wa Muslim. Aku minta izin pada Allah untuk memohonkan ampun untuk ibuku, tapi gak diizinkan. Aku minta izin pada Allah untuk mengunjungi kuburannya, lalu beliau izinkan. Ziarahlah kubur karena itu bisa mengingat kematian. Beliau menangis. Akhlak beliau kepada orang tua. Bahkan dalam Quran, wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuanya memaksa engkau untuk melakukan kesyirikan yang kau tidak ngerti ilmunya, jangan taati, tapi tetap bergaul dengan baik orang tua di dunia, dengan tetangga, dengan semua diajarkan dalam agama kita. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini para jamaah sekalian, kita akan mengupas tentang hak-hak muslim satu dengan yang lainnya. Hukukul muslim alal muslim, ya. Hak itu bahasa Arab, ya. Al-haq itu bahasa Arab. Apa maknanya? Ibnu Al-Arabi mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam As-Sun'ani, ya, al-haq maknanya adalah ma la yanbaghi tarkuhu wa yakunu fi'luhu imma wajiban aw manduban, ya, nadban muakkidan syabihan bil wajib alladzi la yanbaghi tarkuhu wa yakunu isti'maluhu fil ma'nayain min bab isti'malil mushtarak fi ma'nayaihi fa innal haq, ya, fi ma'nal wajib. Ya, dimaksud dengan hak, ya, kita bilang hak muslim, hak. Ya, dalam bahasa Arabnya hak, al-huquq, jamaknya adalah al-huquq. Bentuk tunggalnya hak, al-haqqu. Hakul muslim alal muslim, ya. Apa maknanya hak itu? Kita kupas dulu definisi dari topiknya, ya.
Hak adalah sesuatu yang tidak layak dan tidak pantas untuk ditinggalkan. Dan hendaknya dikerjakan. Entah itu yang sifatnya wajib atau nadab. Nadab itu mustahab atau sunnah. Nadab itu istilahnya banyak. Nadab atau mandub, ya, atau sunnah atau mustahab, ya, itu satu istilah, atau nafilah, ya. Jadi entah yang sifatnya wajib atau yang sunnah. Sunnah muakkad, ya, sunnah muakkad. Yang wajib atau sunnah muakkad yang menyerupai wajib, ya, yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Artinya para jemaah, hak itu adalah sesuatu yang wajib atau sunnah muakkadah, itu yang harus kita perhatikan dan jangan kita tinggalkan. Kalau yang wajib tentu tidak boleh ditinggalkan, dosa. Tapi ada juga yang sunnah muakkadah, sunnah boleh ditinggalkan. Yang mustahab, nadab boleh, tapi ditekankan untuk dikerjakan. Artinya itu aib kalau ditinggalkan, ya. Memang nggak dosa kalau yang sunnah, meskipun sunnah muakkadah. Ya, sunnah di sini maknanya mustahab, an-nadab, ya, atau an-nafilah. Itu definisi hak. Jadi definisi hak adalah entah perkara yang wajib atau perkara yang hukumnya sunnah muakkadah, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Hak, ya. Adapun muslim definisinya apa? Ya, orang Islam, ya. Aslim taslam, masuklah Islam maka engkau selamat. Muslim maknanya adalah al-istislam, yaitu yang pasrah. Oleh karena itu Nabi bersabda, la yahillu damun ri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah illa bihda thalas, athaybu zani wa nafsu bin nafsi at-tariku lidinihi al-munfariqu lil jamaah. Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara, ya. Orang yang sudah pernah menikah berzina, yang kedua orang yang dibunuh, yang berzina dirajam, yang ketiga orang yang murtad dari agamanya atau yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya. Jadi muslim maknanya adalah istislam, yaitu pasrah. Sebagaimana firman Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, ya. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim yang memutus perkara di antara mereka, ya, dan mereka tidak ada sesak dalam dadanya dengan keputusan itu, dan pasrah sepasrah-pasrahnya. Jadi hak muslim adalah maknanya kewajiban-kewajiban, ya, yang harus dipenuhi, atau perkara-perkara yang sifatnya keutamaan yang hendaknya dipenuhi. Ada yang wajib, ada yang hendaknya, ya, yang harus dipenuhi. Kalau tidak, ya, maka terjatuh kepada perbuatan zalim kepada saudaranya. Kalau sudah dipenuhi, berarti dia telah melakukan sebuah keadilan, ya. Jadi yang pertama di sini topik yang kita bicara masalah hak muslim, pertama definisi hak, ya. Definisi hak tadi sudah kita dengarkan bersama, ya. Kemudian definisi zalim. Sebab kalau hak itu tidak dipenuhi, berarti dia zalim. Kalau dipenuhi, berarti dia adil. Nah, apa definisi zalim? Zulm
Apa? Yaitu wad'us syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau peci ditaruh di kaki namanya zalim. Kalau sepatu disunggi ditaruh di kepala, Pak, namanya zalim karena bukan tempatnya. Karena bukan tempatnya. Nah, berarti kita semua ini orang yang adil karena peci semua berada di atas kepala. Sepatu dilepas gak masuk masjid. Meskipun pakai sepatu di masjid pada hukum asalnya apa? Boleh tidak, Pak? Boleh, tapi jangan coba-coba di sini. Di sini dikira sesuatu yang aneh. Karena orang sholat pakai sepatu boleh tidak? Ya boleh. Nah itu. Ya. Jadi yang namanya zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namanya adil adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, ketika kita memberikan hak muslim, itulah yang adil. Kalau kita tidak memberikan, maka kita zalim. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, ya, aku telah mengharamkan perbuatan zalim pada diriku, dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian. Oleh karena itu janganlah kalian saling berbuat zalim. Ya. Kemudian pembahasan yang ketiga, macam-macam zalim. Ya. Macam-macam zalim. Zalim ada berapa macam, ikhwan? Ada 3 macam. Ya, zalim ada 3 macam. Yang pertama, zalim kepada Allah. Ya, yang itu namanya kesyirikan. Yang kedua, zalim kepada dirinya, perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain. Ya. Sebelum bisa jelaskan masing-masing zalim ini, ya, kembali sebentar kepada hak tadi. Hak adalah perkara yang wajib atau perkara yang sunnah muakkadah, yang tidak boleh ditinggalkan atau tidak baik untuk ditinggalkan. Berarti kalau yang wajib ada yang haram, ya, mafhum mukhalafahnya ada yang haram, ya. Kalau yang hak harus dipenuhi, diletakkan pada tempatnya, kalau enggak pada zalim. Zalim adalah hukumnya haram, ya. Kalau tidak ditempatkan pada tempatnya berarti kita zalim. Kalau diletak pada tempatnya berarti kita adil. Nah, kalau tidak zalim, dan zalim ini ada 3 macam tadi. Zalim yang pertama kepada Allah berupa apa? Kesyirikan. Ya. Nah, Allah berfirman ketika Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim." Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kedzaliman yang sangat besar. Adapun zalim yang kedua, zalim kepada dirinya. Zalim kepada dirinya, yaitu berbuat dosa antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang seperti ini masih dikatakan umatnya Nabi Muhammad, sebagaimana ahli tafsir mengatakan, ya, di Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau menukil perkataan mufassirin tentang firman Allah, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Ya, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Kemudian kami pilih dari hamba-hamba kami wariskan Al-Qur'an kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maka di antara hamba-hamba kami itu ada yang pertama zalimun li nafsihi, zalim kepada dirinya. Ya. Yang kedua muqtasid, tengah-tengah. Yang ketiga sabiqum bil khairat biidznillah, ya, bersegera dia melakukan kebaikan, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Apa definisi dzalimun li nafsi? Zalim pada dirinya, definisinya adalah terkadang dia melakukan yang wajib, terkadang melakukan yang haram. Ya. Yang sunnah nggak dikerjakan. Yang kedua, muktasid, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah ya belum bisa. Adapun sabiqun lil khairat, yang wajib dijaga, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah dipilih, ada manfaatnya, terus gak ada manfaatnya ditinggal. Nah, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para ulama tafsir ya, mereka mengatakan ketiga golongan ini termasuk min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalimul nafsi. Ya. Zalimul nafsi, berbuat dosa seperti ya mungkin masih naudzubillah berzina ya. Atau berbuat dosa yang lain yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang ketiga ini adalah zalim kepada orang lain yang menjadi pembahasan kita. Sebab kalau kita enggak memenuhi hak muslim, berarti kita adalah berbuat zalim ya. Nah, inilah yang akan diserahkan kepada manusia. Oleh karena itu Nabi mengatakan man kanat lahu madlamatun ya. Dan juga beliau bersabda awwalu ma yubda bainan nas fid dima ya, pertama kali manusia itu dihisab adalah antara manusia, yaitu fid dima, tentang darah, tentang pembunuhan. Nah ini, oleh karena itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan tentang hak-hak muslim satu dengan yang lainnya. Sebab kalau hak itu sudah dipenuhi, insya Allah perbuatan dolim akan tercegah. Tapi kalau hak-hak tersebut diabaikan, maka tidak menutup kemungkinan mudahnya terbuka pintu-pintu untuk saling berbuat dolim satu dengan yang lain ya. Apa hak-hak muslim? Dalam hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lain ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu ya, wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu ya. Rawahul Bukhari fi kitabil janaiz, wa Muslim fi kitabis salam, wa Abu Dawud fi kitabil adab, wa Tirmidzi fi kitabil adab, wa Nasa'i fi kitabil janaiz. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda, hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6 ya. Jika engkau berjumpa dengannya, maka hendaklah mengucapkan salam ya. Yang kedua, jika ia mengundangmu, maka penuhilah, datanglah. Yang ketiga, jika minta nasihat, maka berikan ia nasihat. Yang keempat, jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ya, tasmid, yarhamukumullah, nanti akan jelaskan. Yang kelima, jika ia sakit, maka jenguklah. Dan yang keenam,
jika dia meninggal maka antarkan jenazahnya. Begitu indah yang disebutkan oleh Ibnu Al-Arabi tadi, ya, bahwa definisi hak itu adalah apa Pak? Ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Kalau kita perhatikan di sini jadi wajib semuanya, maka banyak yang berat untuk kita lakukan. Ya. Pernahkah saudara, ya, ada teman kita sakit gak berkunjung? Sering jawabannya. Ya. Pernahkah saudara ada orang Islam yang meninggal tidak mengikuti jenazahnya? Sering banget. Ya. Adakah kita berjumpa dengan saudaranya kita tidak ucapin salam? Banyak juga. Kadang ucapin salam hanya pada yang dikenal, pada orang-orang tertentu, orang khusus. Mengucapkan salam pada orang khusus termasuk tanda-tanda hari kiamat, ya. Itu bersalam, mengucapkan salam pada orang khusus. Nah, maka di sini definisi yang disampaikan oleh Ibnu Arabi tadi, ya, bahwa hak itu bisa yang wajib, bisa hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang kuat, yang dianjurkan, ya, jangan sampai ditinggalkan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Janaiz, Imam Muslim dalam kitab As-Salam, ya, Abu Dawud dalam Kitabul Adab, Imam At-Tirmidzi dalam Kitabul Adab, juga demikian dengan Al-Imam An-Nasa'i dalam kitab Al-Janaiz, ya. Kita perhatikan di sini, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah jika engkau berjumpa dengannya maka hendaklah mengucapkan salam, ya. Pembahasan di sini, ya, tentang masalah salam. Yang pertama adalah hukum memulai mengucapkan salam. Apa hukumnya memulai mengucapkan salam? Wajib atau sunnah? Untuk memulai mengucapkan salam wajib atau sunnah? Ya. Kalau kita melihat dohir hadis, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengan saudaramu, dengan dia, fasallim, maka ucapkan salam padanya. Ini perintah. Berarti dohirnya apa? Wajib. Namun para ulama, ya, tidak semua kata perintah itu wajib, ya. Sehingga Ibnu Abdul Bar mengatakan itu adalah sunnah. Maka hak di sini hukumnya sunnah, ya. Sunnah, ya. Memulai untuk mengucapkan salam itu hukumnya sunnah. Adapun menjawab hukumnya apa Pak? Wajib. Kenapa kok sunnah? Tentu ada korinahnya, ada indikator. Apa indikatornya? Nabi bersabda, anna afdhalal a'mal it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif, ya. Sesungguhnya seutama-utamanya amal memberi makanan, mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun tidak engkau kenal. Nah ini. Jadi mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal atau yang dikenal merupakan seutama-utamanya amal. Kalau utama berarti bukan wajib, ya. Meskipun tadi fi'il amr perintah fasallim, dohirnya amr perintah, wal amru yufidul wujub, perintah menunjukkan wajib. Tapi di sini ada qarinah hadis yang lain, ya, afdol, utama. Oleh karena itu hak tadi apa? Hak tadi bisa wajib, bisa sunnah muakkadah. Berarti ucapan salam adalah merupakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya. Sunnah yang ditekankan para jemaah. Sehingga merupakan aib kalau kita selalu tidak mengucapkan salam ketika berjumpa. Dan merupakan suatu keutamaan yang sangat baik ketika senantiasa ketika berjumpa mengucapkan salam, ya. Baik kepada orang yang dikenal maupun dengan orang yang tidak dikenal, ya. Kemudian berikutnya yang kedua, bagaimana hukum menjawab salam, ya. Ibnu Abdul Bar ini seorang ulama madhab apa?
Maliki, ya, mazhab Maliki. Ya, ulama Ahlus Sunnah dari kalangan Al-Malikiyah. Beliau mengatakan kalau menjawab hukumnya wajib. Hukumnya wajib sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 86. Ya, Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ya. Jika kalian diucapkan salam tahiyat, itu ucapan salam di sini fahayyu, maka balas salam tersebut dengan apa? Bi ahsana minha, ya dengan yang lebih baik, aw rudduha atau yang semisal. Ya. Minimal ucapan salam adalah assalamualaikum. Baru juga assalamualaikum warahmatullahi, atau juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi ngucapin assalamualaikum, ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika ada orang menjawab assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaika. Nah, yang ketiga ini nuntut, ya Rasulullah, tadi ada orang assalamualaikum, engkau jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian ada orang jawab assalamualaikum warahmatullahi, engkau jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, engkau jawab wa alaika. Nah, ini gimana? Ya karena engkau tidak sisakan untukku, semuanya sudah kamu lengkapi. Ya. Nah, ini hadis ini ya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Nah, maka di sini dalam ayat ini kalau engkau ucapkan salam, maka jawab dengan yang lebih baik. Maksudnya apa lebih baik? Bukan dengan gayanya, Pak. Kadang orang ngucap salam juga keliru. Assalamualaikum. Wah, ini panjang, ada wawunya. Wawunya double 3 lagi. Assalamualaikum itu. Yang benar apa? Assalamualaikum. Nah, ini assalamualaikum. Tapi nggak apa-apa, nggak gaya-gaya orang Arab. Assalamualaikum, biasa aja. Assalamualaikum. Ya. Tapi kadang kita terbawa dengan gaya bicara kita. Assalamualaikum. Nah, ini nggak bener, Pak. Sesuai dengan susunan bahasa Arab nggak bener. Karena assalamualaikum kumnya itu nggak ada wawunya, nggak ada wawu sukun. Tapi assalamualaikum. Ya, yang paling pendek assalamualaikum. Nah, jawablah yang dengan lebih baik. Ya, surat An-Nisa ayat 86. Ya, fahayyu bi ahsana minha. Maka ucapkan dengan lebih baik. Kalau dia assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang utama. Atau aurudduha, jawab sesuai dengan ucapannya. Pas assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Ya. Nah, orang yang menjawab hukumnya fardu, kata Ibnu Abdil Bar. Ya, fardu maknanya wajib, meskipun sebagian ulama seperti Abu Hanifah membedakan definisi fardu dengan wajib. Ya, membedakan antara definisi fardu dengan wajib. Fardu itu kata Abu Hanifah lebih tinggi kedudukannya daripada wajib. Ya, fardu itu lebih tinggi. Nah, ini Abdul Bar menggunakan istilah fardu. Syekh Utsaimin mengatakan gak ada bedanya, fardu dengan wajib sama saja. Ya. Nah, ini menunjukkan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Nah, di sini wajib. Adapun mengucapkan salam dulu, meskipun tadi fasallim alai perintah tadi ulama mengatakan tidak wajib karena ada indikator korinahnya apa? Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan inna afdhalal a'mal, sesungguhnya amal yang paling sempurna, yang paling utama ya adalah it'amut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ala man lam ta'rif. Ya, seutama-utamanya amal, utama berarti bukan wajib, seutama-utamanya amal adalah memberikan makan dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Ya. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga ya tariqatu al-ibtida' bis salam. Bagaimana cara memulai
untuk mengucapkan salam. Ya. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, liyusallimas saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir, muttafaqun alaih, wa fi riwayah li Muslim war raqibu 'alal mashi. Bagaimana cara kita mulai salam? Hendaklah yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar, yang muda kepada yang lebih tua. Ya. Jadi sunnahnya seperti itu. Sunnahnya. Namun kalau yang muda ditunggu-tunggu enggak ucap salam, ya enggak ada masalah. Ya, kita kembali kepada keumuman. Wa idza laqitahu ya fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan saudaramu, ucapan salam. Ya. Namun adabnya adalah yang muda kepada yang lebih tua. Wal qalil 'alal katsir, yang sedikit kepada yang banyak. Ya. Kalau ada satu orang ngucapin salam kepada orang banyak, ya, maka para ulama mengatakan, ya, boleh. Bahkan dalam hadis dikatakan boleh, ya, satu orang yang menjawab. Enggak semuanya, enggak ada masalah. Ya, kalau yang lain menjawab, ya artinya pahala bagi semuanya. Pahala bagi semuanya. Ya. Seperti dalam hadis dikatakan yujzi, ya, anil jamaah idza marru an yusallima ahaduhum wa yujzi anil jamaah an yurda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Abu Dawud. Ya, cukup, ya, apabila ada sekelompok orang, ya, melewati seseorang, melewati kelompok yang lain, boleh cukup satu orang ngucapin salam. Ya. Misalkan ada 5 orang melewati 10 orang, maka cukup satu orang ucapin salam sudah mencukupinya bagi yang lain. Ya. Artinya nggak perlu bareng-bareng 5 orang langsung kur assalamualaikum bareng-bareng. Tapi kalau mau bareng-bareng juga nggak ada masalah. Ya. Yang jawab pun juga mau kur bareng-bareng juga boleh. Tapi bisa Anda jawab satu orang pun juga nggak ada masalah. Tidak sebagaimana orang mengatakan, ya, kadang-kadang pengajian biasanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, karena yang jawab sedikit diulang sampai 3 kali. Ya, karena yang jawab sedikit, kemana yang lain, ucapin lagi. Maka di sini yujzi, ya, boleh yujzi anil jamaah an yarudda ahaduhum. Boleh juga ketika ada orang ucapin salam, kemudian antum berjamaah di sini banyak orang, boleh satu orang yang menjawab, sudah cukup, ya, nggak perlu diulang lagi. Tapi kalau menjawab semuanya nggak ada masalah, pahala bagi yang menjawab. Ya, karena yang menjawab hukumnya pertama wajib, ya, ada selebihnya tidak. Tapi jangan sampai karena semuanya pada ngantuk, ya, kemudian mengandalkan yang lain untuk menjawab, akhirnya nggak ada yang jawab, maka semuanya dosa, ya, semuanya dosa. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bagaimana cara menjawab salam. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, jawablah yang lebih baik. Boleh dijawab waalaikumsalam, boleh, tapi lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ucapan assalamualaikum warahmatullah, yang lebih baik waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau ucapan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Nabi menjawab wa'alaika, ya. Dan menjawab wa'alaika, ya. Demikian, ya. Kemudian kita tidak boleh menjawab, ya, assalamualaikum, misalkan, ya, seperti Aisyah mendengar Yahudi mengatakan kepada Nabi assalamualaikum, assam itu kematian untukmu, dijawab seperti itu, tapi Nabi mengatakan wa'alaika, ya, dengan yang lebih ringan tapi isinya sama, ya. Ini yang pertama tentang mengucapkan salam. Kemudian yang kedua, wa idza da'aka, ya, sebelum kita kedua para jemaah, ya, ucapan salam ini bukan hanya kata-kata yang sekedar keluar begitu saja, ya. Assalamualaikum maknanya keselamatan bagi kalian, ya. Ini penting, ikhwan.
Bukan hanya sekedar ibadah. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Kalian terjamin dariku apa? Darahmu. Terjamin dariku, terjamin keselamatanmu dari apa? Hartamu, dari kehormatanmu. Kamu selamat dari lisanku dan tanganku. Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang lain yang selamat. Dari apa? Dari lisannya dan dari tangannya. Mari ikhwan, kita jangan terkecoh. Memang betul orang yang bertauhid jaminan surga. Adapun jaminan surga langsung masuk surga, ya jangan terlalu pede. Harus kita khauf, ya jangan mentang-mentang punya roja, ya kemudian tidak ada khauf. Roja mengharap kepada Allah dengan tauhid, tapi tidak khauf, tidak takut. Lebih-lebih menyengaja, mentang-mentang bertauhid, dicabik-cabik kehormatan saudaranya. Mentang-mentang bertauhid, diambil hartanya. Kullul muslim alal muslim haram, maluhu wa damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam satu dengan yang lainnya haram, tidak berhak, tidak hak, tidak boleh. Ya, apa itu? Darah, harta, dan kehormatannya. Nah, disinilah kita ini sering terjatuh. Syaitan memang pintar untuk mengelabui manusia. Syaitan berbisik, kamu jangan khawatir, kamu sudah khatam Fathul Majid. Masya Allah, Fathul Majid sudah hafal, sudah paham, sudah khatam, ya. Al-Usulul Salasah sudah ngelentek, alias sudah di luar kepala, ya, nggak ada yang masuk. Ya, Al-Usulul Salasah sudah paham masalah tauhid. Akhirnya apa? Jaminan surga orang bertauhid. Mudah mencabik-cabik harga diri orang, mudah memakan hartanya orang, para jemaah. Maka agama tidak demikian, para jemaah. Agama Islam agama yang indah. Dan juga dakwah ini juga tidak mengajak seperti itu. Tidak mengajarkan dakwah ini dengan akhlak yang amburadul, tidak. Agama dakwah ini mengajak. Lihat bagaimana Ahlus Sunnah disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ahlus Sunnah mereka setelah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada akhlak yang baik. Wa yandibuna antasila man qata'aka wa ta'fu man dolamaka. Mengajak agar apa? Menyambung orang-orang yang memutus kamu, memaafkan orang-orang yang berdolim pada kamu, mengajak agar berbakti kepada orang tuanya, mengajak agar berbuat baik kepada tetangganya, mengajak agar menyambung silaturahim. Dan beliau bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman orang adalah yang paling baik akhlaknya. Mari Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, ya, dari hati yang dalam kita sama-sama mengajak, mari kita hidupkan sunnah ini. Mari kita hidupkan, tebarkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Kitabul Ilm, beliau mengatakan orang yang berilmu itu yastadi'u bihin nas. Orang yang punya ilmu itu yastadi bihin nas. Orang-orang itu bisa mengambil manfaat, ya, istadha'a, yaitu mengambil cahaya. Maknanya itu menerangi orang-orang. Coba Pak kita bayangkan satu gambaran ketika di malam yang sangat gelap, tidak ada setetes cahaya, tidak ada. Lalu manusia banyak di situ mau berjalan, tapi karena nggak ada cahaya gelap, ya jalan ke sana kena tembok, sini kena pohon. Lalu datang orang bawa obor. Kira-kira yang terjadi suasana seperti apa para jemaah? Yakin tanpa diragukan lagi, orang tadi yang di kegelapan itu akan merapat kepada orang yang bawa cahaya ini. Akan merapat, karena cahaya akan menerangi jalannya. Berjubel manusia akan merapat. Meskipun yang paling jauh dia dapatkan cahaya yang paling lemah pun akan dia datangi karena pengaruh cahaya, karena itu merasakan manfaatnya.
Begitulah seharusnya kita yang memiliki ilmu dengan tetangga. Muslim di sini bukan yang cuman ngaji, bikin masakan, tetangga sebelahnya nggak dikasih, yang jauh dikasih. Kenapa itu? Nggak mau ngaji, nggak bener, Pak. Ya, ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya punya hadiah, ya, pada siapa aku berikan? Kepada tetangga. Apa kata Nabi? Yang paling dekat dengan pintumu. Aqraba minki baban, berikan yang paling dekat dengan pintumu. Demikian juga di kita di halte bis, ya, di tempat-tempat umum. Memang pada zaman yang penuh dengan fitnah ini, penuh dengan cobaan, ya, terkadang kita perlu, bukan hanya terkadang, memang harus perlu kesabaran. Pernah satu saat, ya, saya tawarkan makanan ringan kepada orang yang duduk di sebelah saya di stasiun, menolaknya bukan main. Nggak mau, jangan, nggak usah. Yang ternyata banyak spanduk, hati-hati dengan orang nggak dikenal ngasih makanan. Nah itu, oh, bener ini. Padahal kita ingin jalankan kebaikan, ya, ternyata seperti itu. Ya, hati-hati dengan orang nggak dikenal. Oh mungkin ini gara-gara ini. Ya, tapi kita juga jangan sampai putus asa seperti itu para jemaah. Ya, ada orang kadang-kadang pakai motor, barangnya bawanya banyak, terjatuh. Apa salahnya kita minggir sebentar, kita bantu. Tunjukkan bahwa kita yang begini ini adalah orang-orang baik, bukan malah serem dilihat lari, dikira bawa bom. Ya. Karena apa? Karena agama itu indah kalau kita mau amalkan. Indah, terserah orang mau bicara apa. Saya mempraktekkan begini, ya, sebagai konsekuensi saya memiliki ilmu. Saya melakukan begini sebagai konsekuensi saya telah saya ngaji. Dan betul para ulama, kalau kita lihat para ulama, ya, bagaimana mereka memberikan taujihat, pengarahan. Yastadi'u bihin nas, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Kitabul Ilm. Memberi cahaya kepada manusia, menerangi jalannya. Ya. Sehingga orang itu senang mendekat. Antum di kantor, insya Allah kalau diterapkan ini, sudah banyak Pak, bapak-bapak tuh ngomong, ya, teman-temannya itu banyak yang curhat mengeluhkan masalah kepada dia. Padahal saya gak belajar apa-apa, gak paham ilmu agama dengan baik, tapi karena mengamalkan, banyak orang yang merasa dan percaya untuk menyelesaikan solusi. Nah, karena dia jujur, gak ngerti, dan sudah tahu bahwa nggak boleh bicara tanpa ilmu, dia pun juga nggak berani untuk memberikan solusi. Tapi seperti itu juga orang sudah merasakan nikmatnya bersama orang itu. Akhirnya diarahkan kepada orang yang punya ilmu. Silakan Bapak hubungi Fulan, Ustaz Fulan. Saya berapa kali? Saya dari Uni Pak, maaf Pak, saya ini. Oh, berarti belum pernah ngaji ini ya. Apa? Saya dikasih nomor telepon Bapak Fulan. Begitu seterusnya para jemaah. Ya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, ya, dengan ilmu yang kita miliki, indah agama kita, indah. Sehingga jangan sampai kena subhatnya syaitan, bisikan syaitan. Kamu sudah paham usulul thalatha, Fathul Majid sudah khatam, ya, hutang nggak bayar nggak masalah, ya, tauhid menjamin dengan surga, makan harta orang nggak dibayar nggak masalah, antum bertauhid, ya, orang tauhid masuk surga. Iya kalau masuk langsung, kalau mampir dulu. Karena antar manusia harus dihukum, ya, harus diadili, harta diadili. La yahillu malu mri'in illa anti bi nafsi. Enggak halal harta seorang kecuali dengan kerelaannya. Ya. Awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Pertama kali yang akan dihisab antara manusia adalah darah. Adalah darah. Maka kita yang belajar agama para jamaah, insya Allah kalau mau kita terapkan dengan baik, ya, orang-orang akan merasakan keindahan agama ini. Ya. Dan kita jangan pilih. Kalau kita Muslim, apakah Muslim dalam tanda kutip? Muslim apa? Muslim yang ngaji? Semua para jemaah, semua Muslim. Jangan sampai, kenapa Pak? Kok utang sama fulan nggak dibayar, nggak ngaji dia, nggak apa-apa biarin aja, nggak boleh. Ya, nggak bisa semua Muslim.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, terkadang ketika terjadinya distorsi ya terhadap suatu pemahaman seakan agama hanya pada sebagian diberlakukan, itulah akhirnya terjadi masalah-masalah ya. Kalau kepada orang yang barangkali jauh dari agama kita bisa berbuat baik, tentu mimbabil aula kepada yang sudah paham ya. Nah, kalau sesama yang sudah ngaji saling pengertian, saling menipu, bagaimana kepada yang lain? Ini Pak, ini. Oleh karena itu, untuk kebaikan kita ukur dengan yang jauh. Dalam pengertian, saya berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada yang dekat dengan saya. Untuk yang buruk, ya, kepada yang jauh kita tidak berburuk, apalagi kepada yang dekat. Nah ini. Maka akhlak yang baik, mari kita adab yang baik, sampai para ulama babul adab, kitabul akhlak menjadi pembahasan sendiri. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, padahal akidah wasitiyah itu ditulis oleh Syaikhul Islam ya dengan latar belakang apa? Ada orang dari tempat yang namanya wasit mengeluhkan di situ banyak orang yang menentang sifat Allah, menentang sifat-sifat Allah. Beliau tulis kitab itu dalam waktu habis asar sampai maghrib, duduk habis asar sampai maghrib ya. Dan isinya di belakang-belakang tentang masalah akhlak, sehingga di depannya masalah tauhid, di belakangnya akhlaknya tidak bisa dipisah. Akidah dengan akhlak tidak bisa dipisah. Maka benarlah kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau beliau katakan orang yang memiliki ilmu yastadhi'u bihin nas, orang-orang itu bisa mengambil cahaya dari dia, menerangi jalannya. Tadi sudah saya gambarkan, kalau di kegelapan malam, gelap gulita, tidak ada ya setitik cahaya pun, kemudian tiba-tiba kita bawa obor, bawa lampu, apalagi berkekuatan 100 watt ya, bawa lampu menyala sampai sekian meter pun lemah, yang paling lemah cahaya yang ditangkap karena berjubelnya manusia, tetap mereka yang jauh-jauh akan datang. Ya, karena apa? Karena merasakan cahaya. Nah, dia butuh cahaya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan Al-Qur'an dengan An-Nur. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi wa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ya. Aku mengeluh kepada Waqi', guru beliau, tentang jeleknya hafalanku, dan beliau memberitahu padaku agar meninggalkan perbuatan maksiat, memberikan petunjuk agar meninggalkan maksiat, dan beritahu kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Jadi orang punya ilmu itu punya cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka berbuat maksiat. Kenapa? Sudah punya ilmu, tahu harus berbakti pada orang tuanya, kan cahaya. Disebul, mati cahayanya. Enggak dilakukan, tetap kurang ajar sama orang tuanya. Naudzubillah min dzalik para jamaah. Ternyata ada tidak? Ternyata ada. Sudah ngaji sama ayah ibu masih kurang ajar. Nggak habis pikir para jemaah. Nggak habis pikir. Ya. Apa jawabannya? Apa alasannya? Dia suka berbuat bid'ah Ustaz. Ya Allah ya Rabbi. Wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tua memaksa kamu untuk apa? Untuk menyekutukan Allah yang kau tidak mengerti ilmunya, jangan taati keduanya, tapi tetap pergauli dengan baik. Ya. Orang sudah punya ilmu, sudah ngaji, bagaimana seharusnya berhubungan dengan istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan ma'ruf, ya, ditampar mukanya. Ya. Sudah tahu ilmu, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata
antas judali zaujiha. Kalau boleh aku suruh orang sujud sama orang, aku suruh istri sujud sama suami. Suaminya digigit. Iya, kalau digigit sayang, digigit beneran berantem. Ya, terjadi. Karena apa? Ilmu tapi dipadamkan ilmu itu. Ilmu cahaya, cahayanya dipadamkan, dan padamnya cahaya ilmu dengan apa, Pak? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan memberikan ilmu, akan mengajarkan ilmu. Jadi api cahaya kita sedikit, barangkali minyaknya sedikit, ditambah dengan ketakwaan sehingga besar dan membesar menjadi cahaya yang besar yang siap untuk mengantar kita kemana kita berjalan sebagai petunjuk dalam kegelapan dunia ini, para jemaah. Dan kalau kita lihat betapa indahnya tadi agama kita itu, tidak hanya sekedar mengajarkan perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan sesama manusia. Dan banyak kadang-kadang kita melalaikan dan melupakan hal itu. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam kepada saudara kita, maka jaminan keselamatan ada di tangan kita. Ya. Jangan sampai Allahu Akbar, bom dilempar orang Islam yang mati. Ya. Ucapan-ucapan kalimat thayyibah tapi melahirkan kerusakan-kerusakan. Ucapan-ucapan kalimat yang baik melahirkan kerusakan. Assalamualaikum tapi melahirkan kerusakan. Nah, mari coba kita benar-benar ya, alhamdulillah setelah Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita tentang nikmatnya ilmu, indahnya ilmu, mari kita minta kepada taufik, minta kepada Allah at-taufik. Apa itu? Bisa mengamalkan dan mempraktikkan ilmu. Sampai-sampai sabda Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an hatta walau talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Subhanallah, betapa indahnya para jemaah agama kita itu. Tebarkan kedamaian, tebarkan keselamatan di mana saja kita berada. Kalau kita mengucapkan salam, konsekuensinya assalamualaikum, engkau terjaga dariku kehormatanmu, engkau terjaga dariku keselamatan hartamu, engkau terjaga dariku darahmu, terjaga. Ya. Itu tadi, assalamualaikum pinjam duit nggak dibayar, assalamualaikum bawa dagangan lari begitu saja. Kasihan sudah yang diambil dagangannya itu kembang kempis, diambil sini nggak dikembalikan, akhirnya bangkrut. Ya. Dan begitu seterusnya. Dan ini banyak terjadi. Oleh karena itu mari ya kita komitmen mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Ya. Assalamualaikum undangan rapat membahas masalah bisnis. Ya, di balai itu korupsi, di balai itu ditilap sendiri. Berarti selamat yang diucapkan itu hanya sekedar ucapan. Ya, tidak ada konsekuensi yang harus dilakukan. Yang kedua, jika dia mengundangmu maka wajib untuk engkau penuhi, untuk engkau jawab. Ya, mengundang, terutama mengundang walimah. Ya, terutama mengundang walimah itu wajib untuk datang. Kalau memang tidak bisa datang, seperti Abdullah bin Mas'ud, beliau titip salam, tolong sampaikan salam, saya nggak bisa datang, maka boleh, ya boleh. Dan ini undangan sifatnya umum, undangan apa saja, undangan makan, undangan apa, maka kita wajib untuk memenuhinya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau minta nasihat, diberikan nasihat. Ya. Nah, nasihat ini penting para jemaah. Jangan kita mudah-mudah untuk curhat pada orang lain atas nama nasihat. Kadang-kadang sana curhat, sini curhat, situ curhat, masalah pribadi, masalah keluarga. Ya. Maka kita harus pilih siapa orang yang kira-kira bisa berikan nasihat. Karena Nabi bersabda SAW, ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wal kitabihi wal rasulihi wal li aimatil muslimin wa ammatihim. Ya. Agama itu nasihat sampai 3 kali beliau katakan.
Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk kaum muslimin seluruhnya. Pertanyaan saya, ya, apa definisi nasihat? Apa definisi nasihat, Pak? Silakan, yang di depan. Arti nasihat apa, Pak? Ya, definisi nasihat adalah ya, memberi perbaikan. An-nasihat, perbaikan. Ada lagi an-nasihat. Nasihat apa artinya? Ya, apakah Allah perlu perbaikan? Karena ketika ditanya untuk siapa nasihat, untuk Allah. Apa Allah perlu perbaikan? Tentu tidak. Ya, an-nasihah itu dari kata nasohah yansohu nasihah. Orang Arab mengatakan nasohtul asla idza khalasa minasyam'in. Nasohtu, ya, aku melakukan perbuatan nasihat kepada madu kalau madu itu sudah lepas dari lilin. Ya. Dia biasanya madu kan ini Pak, yang biasa jual madu, ya, para pedagang madu. Di sini kan madu biasanya kan awal-awal diambil itu dari sarangnya kan masih kotor, bercampur dengan lilin. Lilin ini masih bercampur. Nah, ketika upaya melakukan pemisahan antara lilin dengan madu yang ini, itu namanya nasihat, perbuatan nasohah. Sehingga ketika madunya itu lepas dari lilin dan murni siap diminum, itu namanya an-nasihah. Sehingga nasihat itu maknanya kata Ibnu Rajab adalah al-khulus, yaitu kemurnian. Al-khulus. Maka pas kalau begitu, ya, apa nasihat kemurnian untuk Allah? Sehingga Abu Amr ibn Salah memberikan definisi nasihat untuk Allah itu maknanya apa? Bertauhid. Kemurnian kepada Allah bertauhid. Apa kemurnian untuk Allah? Bertauhid. Apa kemurnian untuk Allah? Beribadah sesuai dengan perintahnya, menjauhi larangannya. Apa kemurnian untuk kitabnya? Yaitu membacanya, mengamalkan isinya diantaranya. Kemurnian untuk Rasulnya, beriman padanya, mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya. Kemurnian untuk pemimpin kaum muslimin, memberikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, bukan dengan berontak, ya, bukan dengan demo, ya. Karena Nabi mengatakan, man arada an yansuha lidi sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin liyakhudha bi yadihi falyakhlu bihi fa in kubila minhu fadha wa illa faqad adda alladhi alaihi. Rawahu Ibnu Abi Asim wa Sahih Al-Albani. Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa, jangan disampaikan di depan umum, tapi hendaklah di tempat yang sepi, ya, berduaan. Diterima alhamdulillah, kalau tidak sudah sampaikan kewajiban. Ya, sekarang kasihan para harus berantem dengan masyarakat sendiri, ya. Subhanallah. Ya, itu dampak akibat kalau tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan ganti lagi yang lain. Karena nggak puas yang berkuasa, ganti lagi. Sampai kapan? Begitu terus, ya, tidak pernah berhenti, ya. Ganti lagi yang lain, sikat lagi sana, ganti lagi sikat sana, yang nggak puas nyikat sini. Terus kapan mau membangun? Maka kapan mau perbaikan? Ya. Maka mari kita bersama-sama, ya, ngadakan perbaikan apa yang kita mampu. Perbaikan diri, perbaikan keluarga, ya, perbaikan kerabat. Kalau antum ada istri, sekian anak, antum komitmen, kita komitmen untuk perbaikan anak istri, dan kita punya saudara. Dan insya Allah kalau kita baik, saudara kita pun juga akan mendengarkan omongan kita, simpati pada mereka, kita tularkan, dakwahkan kebaikan-kebaikan pada mereka. Insya Allah para jemaah, dengan demikian perbaikan-perbaikan sedikit demi sedikit kita jalankan. Namun jangan lupa ketidakseimbangan, ya, oleh karena bisikan syaitan, tauhid, masya Allah, meninggalkan akhlak. Tidak, akidah dan akhlak jadi satu. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan akhlak dalam kitabnya apa? Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Padahal bahasannya bahasan akhlak masuk dalam kitab
akidah. Sehingga akhlak akidah nggak bisa dipisahkan. Akhlak buah dari akidah yang benar. Buah dari akidah yang benar. Termasuk di sini berhubungan dengan sesama muslim. Sesama muslim jangan pakai tanda kutip muslim yang ngaji, tidak, semuanya. Sehingga kalau sama yang nggak ngaji bisa baik, apalagi sama yang ngaji, kan gitu. Kalau sama yang ngaji aja nggak saling paham, saling nipu, saling injak-injak haknya, apalagi dengan yang lain. Nah ini para jemaah. Ya. Maka akidah ya dengan akhlak nggak bisa dipisahkan. Kalau minta nasihat, kasih nasihat. Ya. Dan memberi nasihat tentu ada caranya. Kata Imam Syafi'i, beliau katakan, taghammadatni binushika fin firadi wa jannibni nasihata fil jamaah li'anna nusha fihi naw' minan tawbihi la ardo istima'ahu. Ya. Nasihatmu telah memperbaiki aku ketika aku sendirian. Jauhkan nasihat di depan orang banyak. Karena menasihati orang di depan orang banyak termasuk menjelek-jelekkan dan aku gak suka mendengarnya. Misalkan bapak punya salah di sini, saya bilangin bapak begini, kan malu. Ya, bisa jadi besok sudah nggak ngaji lagi. Ya, dan ini tidak dibenarkan. Ya, dan nasihat dengan lembut, nasihat dengan baik, jangan dengan kekerasan. Ya meskipun pada kondisi tertentu tegas kepada orang-orang tertentu dan itu pun pertimbangannya kalau ada maslahah dan kebaikannya. Kadang mungkin pada anak atau pada kerabat atau adik. Kalau dilembuti nggak bisa dikencengi sedikit, silakan melihat masalahnya. Tapi al aslu fid dakwah ar-rifq wal lin. Hukum asalnya dakwah lembut. Dan Nabi bersabda, maka narifqu ala syai'in illa zanahu wala yanzi'u an syai'in illa syanahu. Tidaklah kelemah lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menjadi perhiasan, dan tidak tercabut kelembutan dari sesuatu kecuali jadi aib. Ya. Lau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau engkau kasar, maka mereka akan lari darimu. Nabi ditegur para jemaah. Ya. Maka di sini orang minta nasihat, dinasihati dengan cara yang baik dan amanah. Jangan sampai disebarkan fulan begini, jangan. Dipegang dengan baik-baik, amanah. Minta nasihat, dinasihati ya, dengan cara yang lembut dan doakan kepada saudara kita, karena memang persoalan dan masalah di antara kita atau antara keluarga mereka tidak akan pernah berhenti. Maka yang ketiga di sini, kalau minta nasihat ya, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat ya. Dan nasihat di sini kalau mereka minta, di sini hukumnya wajib, fansahu, berikan nasihat itu. Ya. Kalau memang kita mampu, kalau tidak mampu karena berkaitan dengan ilmu, maka tentunya harus dikembalikan kepada ahlinya. Ya. Kemudian yang keempat adalah kalau dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah. Ya, dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum, akhrajahul Bukhari. Jika di antara kalian bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka hendaklah dia menjawab untuk saudaranya yarhamukallah. Yarhamukallah di sini semoga Allah merahmatimu, ya. Semoga Allah merahmatimu. Jika dia berkata yarhamukallah, maka jawab lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya. Ya Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan semoga Allah memperbaiki semua urusanmu. Ya, kalau kita lihat
dalam agama Islam itu selalu isinya tuh saling doa, Pak. Ketemu barakallahu lak, barakallahu fika, wa fika barakallah. Bagaimana kabarmu? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan orang Arab biasa mengatakan hayakallah, semoga Allah berikan kehidupan padamu. Ya. Ahsanallah ilaika, semoga Allah berikan kebaikan kepadamu. Jadi semua doa-doa kebaikan. Ya. Terutama ada tuntunan-tuntunan untuk mengucapkannya, seperti habis pernikahan tidak ada ucapan selamat menempuh hidup baru. Tapi yang ada apalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya. Habis pernikahan, habis makan, ya, kita bacakan kepada orang yang ngasih makan, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Ya Allah, berikan makan kepada orang yang beri makan padaku, berikan minum kepada orang yang telah berikan minum padaku. Kebaikan-kebaikan. Ya. Kalau kita perhatikan adalah kebaikan-kebaikan. Dan kalau kita perhatikan di sini, hak-hak ini diperhatikan, ucapin salam, menjawab salam, ya, memenuhi undangan, kemudian memberikan nasihat. Ini kalau kita lihat semuanya adalah merupakan, ya kalau kita lihat adalah apa? Upaya-upaya preventif untuk tidak timbulnya perselisihan satu dengan yang lain. Upaya preventif agar tidak timbul kedoliman satu dengan yang lain. Sebab ketika ucapin salam, kamu selamat dariku, dijawab. Ketika diundang, dipenuhi undangannya. Ketika dia minta nasihat, dinasehati. Ketika dia bersin, alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, ini adalah upaya preventif untuk menjaga hubungan satu dengan yang lain. Ya, ketika menjaga hak, tentunya kita harapkan jangan sampai berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau sakit, ya, maka hendaklah dikunjungi. Ya, kalau sakit, maka hendaklah menjenguk. Adapun menjenguk orang sakit di sini, ya, para ulama mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau sudah satu ada yang menjenguk, gugur pada yang lain. Tapi betapa indahnya kalau lebih dari satu orang, apalagi bisa semuanya para jemaah. Ya. Lebih-lebih mungkin juga butuh pengobatan, ya, disumbang bareng-bareng, butuh biaya, disumbang bareng-bareng. Nah, ini masya Allah kalau diamalkan, dipraktekkan, ya, pada setiap muslim yang kita mampu, ya, pada setiap muslim yang kita mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu perkara-perkara seperti ini adalah perkara yang sifatnya mudaroh. Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili menjelaskan dalam kitab An-Nasihah, ya, bahwa yang harus ada pada kita adalah mudaroh, bukan mudahanah. Mudaroh itu adalah sikap baik, ya, yang tidak mengorbankan agama. Adapun mudahanah, sikap baik dengan cara mengorbankan agama. Misal, wah, gak enak tetangga meninggal, acara 7 hari, 40, 100. Siapapun gak bisa jawab, siapapun gak bisa mendatangkan dalil. Tahu bahwa itu gak ada tuntunannya. Cuman terkadang gak enak sebagai tetangga, akhirnya datang. Itu namanya apa? Mudahanah. Ya. Dalam surat Al-Qalam ayat 9 Allah berfirman, "Waddu law tudhinu fayudhinun." Mereka Muhammad ingin kalau engkau mudahanah, mereka juga mudahanah. Ketika Nabi diajak oleh orang kafir, Muhammad, aku mau nyembah Tuhanmu setahun, asalkan kamu juga mau nyembah Tuhan kami setahun. Turun surat Qul ya ayyuhal kafirun. Tidak boleh, lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini yang harus adalah mudaroh dengan tetangga, mudaroh.
Sakit dijenguk. Karena memang ada aturannya. Apakah bukan muslim? Muslim. Ucapin salam, didoakan. Undangannya dipenuhi selama tidak bertentangan dengan syar'i. Nah, ketika sakit, contoh nyata Pak. Sakit kita datang, kita bantu. Bukan hanya kita bantu sendiri, ketika kadang kita menggalang bantuan. Berapa biaya rumah sakit sehingga bisa diringankan 50%-nya atau berapa, misalkan begitu. Atau bahkan bisa semuanya, Masya Allah. Ya, qadarullah meninggal tetangga kita dan dia mengadakan acara, ya tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, 7 harian, 40 harian, kita nggak datang. Saya yakin keluarganya akan mengatakan, ya seandainya ada orang bilang nih tangga kok nggak datang acara-acara gitu. Oh enggak, ini yang sakit dia kok, yang support ayah saya kok masih semangat, ya pada ayah saya ngasih nasihat, bahkan kami dikasih sumbangan, bahkan biaya rumah sakit beliau juga yang ini. Loh kenapa kok acara nggak datang? Paling tidak ngomong apa? Ya paling beda aliran. Minimal itu beda aliran, ya. Tapi kalau kita sakit nggak jenguk, jangan jenguk, nanya saja juga enggak, apalagi nyumbang. Giliran acara gitu kita ngomong itu bid'ah ini begini. Ya kalau enggak berantem ya, kalau berantem ya pantas. Nah ini para jamaah. Maka mudharoh dan mudahanah. Mudharoh itu sikap baik tanpa mengorbankan agama. Nah di sini seperti ini saya tanya tadi, muslim itu siapa? Apakah muslim tanda kutip? Yang hanya ngaji? Muslim semua muslim. Ucapin salam kepada semua muslim. Penuhi undangan selama tidak bertentangan syar'i tentunya. Nah, ketika kita bisa membedakan mana yang tidak bertentangan syar'i, kita angkat. Mana yang bertentangan dengan syariat, nah kita redam sedikit demi sedikit. Ya, dalam pengertian kita mencari siasat mana yang syar'i kita kedepankan. Giliran bersih-bersih celokan, kita ngumpet. Giliran ada acara-acara yang ini, kita tuding-tuding. Ya itu akan menjadi rame di depan masyarakat. Ya. Maka kita di sini bisa dibuka dalam kitab An-Nasihah. Alhamdulillah sudah ada terjemahannya, ya, oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Dan itu menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ya, mudharoh dan mudahana. Mudharoh inilah yang dituntut, yang terpuji. Mudahanah yang enggak benar.